Nah kalau menurut gimana? Epicure nggak mau bikin award juga? Saat kita Epicure nih ya dari sudut pandang kita ya mau bikin award, sebaiknya itu sesuatu yang memang bisa dipertanggungjawabkan sekali lagi. Jadi tidak bisa dibeli. Karena ada juga tipe award seperti itu. Misalnya beriklan di situ atau apa, berarti kamu nanti akan masuk di nominasi. Iya, paling nggak beli juara, beli nominasi beli. Iya gitu ya, kan, gitu, itu ada gitu kan. Jadi gimana? Kalau aku pilih, misalnya ada restoran ya, fine dining gitu yang kayak, oke, aku pengen dong jadi masuk 50 best. Aku akan biasa bilang ke mereka, well, kalau kamu mau main ke arena itu udah siap belum? Secara finansial. Aku selalu bangga dengan fakta bahwa Bali ini F&B scene-nya luar biasa. Luar biasa. Dari value for money, dari experience, dari luar kualitas. biasa itu. Iya. Itu nggak ada yang lain sih. Di Asia Tenggara berani dilawan lah gitu ya. Nah ini Bali emang dituntut, kayak kemarin sempet kan kita jalan-jalan ke industri night-nya Ray. Gue sempet pas pulang kayak ya ini kan kita keliling, kita silaturahmi tuh makanin semua satu-satu yang di Jakarta. Gue terakhir dari Jakarta tuh 2021. Gue cuma bilang sama Pak Mer ini yang di Bali masih melekan dikit sih. Maksudnya kita bagus. Iya. Cuman kan jangan terlena gitu. Jangan terlena. Iya. Kalau nggak dikejar. Welcome to On The Pass, F&B Podcast berkolaborasi dengan Ray Johnson Radio. Kebalik, ayo. Roll and action. Welcome to On The Pass, F&B. Biasanya yang ketiga baru ini ngecun. Amin. Amin. Astungkara. Oke, roll and action. Welcome to On The Pass, F&B Podcast berkolaborasi dengan Backdraft Project dan Ray Johnson Radio. If you like to hear all about F&B industry, people and lifestyle in Bali, here's the place. Hari ini kita ditemenin sama media, orang dari media. Ini yang media baru ini pengen ngundang beliau buat belajar sedikit banyak soal jadi media tuh gimana sih, khususnya saya ya yang bukan orang media, nggak ada background medianya sama sekali. Nah tanpa panjang lebar mari kita sambut Yves Teja, Associate Director dari Epicure Indonesia. Welcome to the show. Halo, apa kabar? Jangan beliau dong, malu. Panggil Yves aja ya. Iya. Kan biar sopan dulu di awal. Iya baik. Biasanya biar belakangnya biar nyeleneh dikit ya, nggak apa-apa ya. Jadi apa kabar, kesibukannya apa aja sekarang? Deadline. Ya. Gue baru sih ngerasain hidup dikejar deadline. Enggak, sebenarnya Pak Mario yang lebih banyak deadline-nya dibanding saya. Saya kerjaannya kalau udah habis take gini 80% kelar lah. Ya. Tinggal nyemangatin, ayo Pak, sama Joe. Kita kan ada yang editornya juga. Jadi tetap dikejar. Deadline. Keseharian aku kalau boleh Boleh dong. Boleh diceritakan sedikit boleh. gitu ya. Oke, jadi kalau follow di Instagram misalnya di sosial media itu glamor kan sebagai food, travel, and lifestyle editor mewah gitu ya, mewah ya kan. Makanya di tempat enak, tidurnya di hotel-hotel bintang 5 gitu ya. Tapi kan di baliknya itu tidak melihat saat saya harus lembur sampai jam 2 pagi gitu, proofreading. Ujung-ujungnya gitu mah kalau nggak kelihatan itu mah anak kodian nih katanya nih, anak kodian. Ya kan, terus tetap berarti kejarannya itu sampai malam lemburan. Karena kan kebetulan kalau di Epicure itu kami ada cetak, ada digital juga. Nah, apalagi yang cetak itu kan tanggalnya tidak bisa digoncang-goncang, tidak bisa digoyang-goyang. Itu berarti kejar-kejaran sama logistik buat nge-spread karena kan magazine prosesnya juga, panjang kan? ya dibanding kalau digital ya. Misalnya hari ini harus terbit, bisa dikejar itu pagi masih bisa nulis gitu masih oke. Tapi kalau cetak kan nggak bisa seperti itu. Jadinya waktunya itu lebih panjang. Belum revisi, belum editing, belum proofreading gitu kan. Proofprinting lagi ada ya. Jadi udah berapa lama nih di Epicure sendiri? Aku di Epicure itu join 2018. 2018. Ya, cukup lama. Ya, biar kadang orang tahun. suka lupa kalau COVID di skip kan, lama itu 7 tahun. Lama, minus 2,5 tahun in between. Tetap lama. Tetap lama ya. Apalagi kalau Epicure kan media gede lah. Dulu kebetulan gue juga sekolahnya di Singapura. Epicure tuh pusatnya di sana kan? Ya. Di Singapura. HQ kami di Singapura. Dulu kita di sekolah sih harus wajib baca biar relevan katanya. Iya.
Nah ini Semoga masih bedain apa seperti nih? itu. Amin. Apa nih? Bedanya apa nih? Bedanya Epicure sama media-media kita, let's say media cetak yang lain sih, biar orang-orang mungkin ada yang dengar. Kalau di sini kan mungkin di Indo nggak banyak lah ya yang dari dulu. Kalau Epicure kan padahal udah lama banget kan di Singapura mah. Sudah lama. Untuk dari Epicure sendiri, kalau aku pikir yang bikin kami Segitu lama. sebegitu lama masih bertahan, Astungkara sampai Yeah. ke depannya juga masih bertahan Amin, ya, amin. ya. Itu karena relevansinya itu sih. Jadi at the end of the day yang kami produksi itu konten yang bertanggung jawab dan berkualitas. Kalau mau nuntut Dan tahu kemana. relevan gitu. Ya, itu jadi itu 3 itu yang menjadi peganganku dan pegangan tim juga untuk dalam setahun itu kami memproduksi 6 edisi gitu. 6 edisi. 6 edisi. Berarti Jadi 2 kami bulan sekali. Betul, by monthly. Dan setiap edisi kami berusaha nih hati dan jiwa dan raga Disedot lah dipersembahkan gitu kan. Tiap edisi itu gimana ceritanya biar puas ini ceritanya, terutama tentang Indonesia. Karena Epicure sejak tahun lalu itu kami sudah fokus 100% kontennya itu diproduksi oleh tim dari Indonesia. Oh. Iya. Yang dari Singapura Jadi ada aku dan tim beberapa editor lain. Itu kami memproduksi konten khusus untuk Indonesian readerships. Tapi Gitu. yang base Singapura masih ada lagi. Tetap ada konten-konten dari Singapura juga yang kami angkat. Karena at the end of the day gitu loh, kan bukan melulu tentang Indonesia aja. Karena orang kalau baca majalah gitu sekarang, bila masih ada yang baca majalah nih ya. Agak jarang sih, cuman Iya. masih ada aja. Ada. Tapi kan tujuannya gini, kita mengkonsumsi sesuatu apapun itu, mau podcast, mau YouTube, mau Reels, apapun, itu kan tujuannya adalah bagaimana kita terhibur, bisa ketawa sedikit gitu misalnya, atau mendapat sesuatu yang baru, informasi. Itu kan tujuannya media sebenarnya. Dan nyamannya orang juga kan pasti beda-beda. Betul, cara mengkonsumsinya kan berbagai macam sekarang. Mau dari smartphone, mau dari laptop, mau dari masih cetak, masih pegang. Gue juga. lumayan yakin kalau bapak gue masih hidup masih nyariin koran dia sampai hari ini. Pasti, Karena gitu dia kan kan. biasanya kan megang lah. Iya, aku tuh juga masih konsumsinya 50-50 Iya. gitu. Aku masih beli majalah di luar majalah sendiri ya. Berarti masih, milenial lah ya. Masih. Jadi ada transisi media online-nya tapi tetap nyaman sama Betul. fisik. Iya, early milenial kan. Jadi masih nyaman. Masih Tapi nyaman. juga di luar itu kayak aku merasa mata lebih enak aja sih. Karena kita setiap hari sekarang kan selalu screen kan apapun itu gitu. Jadi kadang-kadang di luar itu baca sesuatu yang fisik kita masih pegang dan gak glare itu kayak menyenangkan gitu. Ngasih beda suasana lah ya. Iya. Apalagi kerja di layar terus kan pasti. Betul, makanya. Jadi biasanya aku at the end of the evening sebelum tutup gitu, tutup toko alias tidur. Kan gak punya Tutup toko tokonya soalnya. pas tidur Soalnya ya. gak punya toko, jadi Ya, make sense. Iya, jadi sebelum tutup toko aku pasti kayak baca sesuatu yang offline gitu, yang fisik, pegang fisik. Antara buku kalau nggak ya majalah-majalah kayak Betul. gini. Nah ini dengan zaman yang cepet banget berubah. Apa shiftingnya kalau dari media-media gede kayak gini? Oke, Yang jadi signifikan lah. Jadi format media disebutnya legacy media ya, seperti yang kita tahu cetak ya, majalah, koran dan lain sebagainya, itu berubahnya kan gila-gilaan Yeah. ini sangat dinamika. Ini kalau diumpamakan kayak mesin cuci ya, dikocok-kocok gitu kan. Muter terus. Muter terus dan setiap tahun tuh kayak ada paradigma yang berubah gitu. Dituntut, Jadi berarti dituntut untuk dinamis dan kita harus bisa ngikutin. Itu Ya. kata kuncinya. Epicure itu kan bukan media independen. As in kami itu harus nyimbangin antara editorial konten dengan commercial konten. Ya. Kalau nggak kuat Kak. Ya kayak ya harus balance kan. Harus balance gitu kan. Kalau isinya kayak baca ads kan rada ribet juga. Iya, kan males juga kan kalau isinya lah dia lagi, Iya, dia lagi gitu. Jadi dituntut untuk memprovide konten yang fresh dan relevan secara editorial, tapi juga secara komersial tuh bisa kami sertakan gitu. Main cantik lah. Jadi ada Soft sellingnya sellingnya, lah. tapi softnya soft sekali gitu. Dengan angle yang tetap menarik untuk pembaca itu lihat dan baca. Oh berarti ada fokus di entertainingnya juga dong pasti. Ada tentunya. Buat gitu. pembacanya. Iya. Mungkin beda ya. Sama. Entertainingnya mungkin lebih kayak ke informatif ya Informatif. kalau kami ya boleh dibilang. Nggak bikin ketawa Iya. hahaha sih. Nggak kalau kayak di nonton sini. Sri Mulat kan, Nggak. beda. Mohon maaf belum lucu. Nah ini saya tadi di bawah ini Epicure.
Masih ini edisi Desember Januari. Ya. Wah ini grace banget berarti. Masih grace. Makasih, Februari Bro. Maret sedang diproduksi Oh saat sedang ini. diproduksi. Iya. Sekarang mungkin buat orang-orang yang ngelihat kayak oh zaman sekarang masih siapa sih yang baca ginian kayak Iya. gitu-gitu. Cuma kan bisa dilihat dari kontennya ya. Ini guys bisa dilihat kontennya. Jadi kalau kami merangkai setiap edisi itu selalu kalau pembaca Epicure yang rajin Yang gitu rajin kan ya. pasti sudah tahu. Langganan selalu tetap lah. ada pelanggan tetap. Itu selalu ada konten dari Indonesia. Talent Indonesia gitu Iya. kan, karena kami punya ruang untuk bercerita tentang itu gitu. Tapi juga ada dari cerita tentang dari regional iya. Asia Pasifik gitu, Asia Tenggara dan Asia Pasifik gitu. Jadi misalnya yang edisi ini tuh ada bartender perempuan dari Seoul, cerita mereka, minuman mereka seperti apa, barnya seperti apa gitu. Kemudian juga ada dari cerita-cerita juga dari belahan dunia lain. Iya, gitu. iya. Jadi intinya satu duduk dengan baca Epicure itu semoga tuh harapannya kami itu terhibur dan juga kayak tahu jadinya tren apa yang ada di luar. Iya. Kayak misalnya di edisi ini kan ada prediksi tren untuk 2025 dari sisi wellness, misalnya sisi restoran, F&B, apa yang akan terjadi Iya. ke depannya nanti. Mencoba prediksi lah. Betul, dan travel gitu. Kita minta pendapat dari beberapa orang-orang yang kredibel di bidangnya gitu. Ya tapi ini kalau dibilang nggak ada yang baca, kalau gue simpel aja yang ngelihatnya ya. Ya. Kalau nggak ada yang baca kan nggak ada yang mau bayar ads di sini. Betul. Ini di tiap lembar hotelnya nggak ada yang di bawah 3 juta ini yang naruh di sini resort-resortnya. Karena target market kami high end High-end. untuk Epicure. Berarti Ya. kalau yang high-end mah yang baca ini mau banyak berarti kan? Ya. Masih banyak yang mau bayar ini di sini Banyak buat dong, masuk. banyak dong, hopefully. Kalau penasaran beli Epicure. Ada di Peri Plus Ada di terdekat, Peri. Cie, langsung gitu. Iya soalnya gue ngeliat satu, jujur gue salah satu yang skeptis. Oke, Karena emang dasarnya gak suka baca. ya, Nggak suka baca, makanya mungkin jadinya nyusruknya ke dapur kali ya. ya. Cuma kan kadang-kadang kita lihat common sense-nya aja. Kalau emang segitu tidak menariknya, segitu nggak ada yang mau bacanya, nggak ada yang mau naruh ini juga. Headsetan ini semua Ya. kelasnya juga berarti marketnya berarti ke arah sana. Kami itu misalnya kayak sering kali tuh bisa ditemukan selain di toko buku gitu ya. Itu juga kayak di hotel-hotel dan di restoran-restoran, di bar atau lounge Yang sesuai kelasnya. sesuai kelasnya di Indonesia. Jakarta, Bali terutama, tapi juga ada di kota-kota lain gitu. Luar biasa. Jadi dibacanya tuh sambil gini loh, sambil relax di Iya. lounge, minum wine, ada Epicure. Nunggunya yang adem lah pokoknya gitu ya. kan, ya. Kalau nunggunya adem empuk pasti ada bukunya Mengisi ini ya. waktu. Oh ini ada restoran baru buka di Canggu. Oke, menarik. Mungkin next time aku ke Canggu, aku akan ke sana begitu. Nah ini kan tadi ada ngomong ada termasuk mencoba prediksi Ya, trennya tahun ini. ya. Nah kalau dibuat sebagai dari event sendiri media kira-kira 2025 apa lawannya yang bikin sulit tuh? Challenge-nya apa kira-kira ntar 2025? Iklan sih lo nggak Oh, ada yang iya. bercanda. Nggak, bukan bagianku. Oh, Aku bukan. editorial soalnya. Bagian nulis aja ya? Iya. Nggak, tapi ini challenge-nya ke depan itu mungkin beragam gitu. Beragam. Iya. Salah satunya misalnya kayak gimana ya, kita mengkonsumsi berita gitu ya. Itu kan berbagai macam caranya. Misalnya kayak dari konten creator yang kita follow misalnya, atau link di Twitter, X, Iya. X, atau TikTok gitu Iya. kan sekarang bahkan. Itu salah satu kompetitor jadi sekarang. Karena kan semua orang, kita semua di ruangan ini misalnya juga adalah content creator kan gitu. Semua orang adalah content Informasi creator. gampang lah. Informasi sangat gampang. Cuman tinggal di one Google search Iya. away gitu kan kasarnya. Kredibilitasnya itu ya. Kredibilitasnya dan pertanggungjawabannya apakah betul itu yang challenge-nya ada. Dan itu kenapa media itu masih diperlukan kalau aku bilang. Karena sebelum kami cetak gitu ya, ini proses pembuatan majalah itu sangat panjang, dari riset dulu gitu. Satu artikel aja Ya. untuk fact check. Nah ini juga suka ke-skip kan, karena kalau main TikTok atau apapun itu gitu kan, sifatnya kan lebih instan kan, harus saat itu juga di post gitu. Iya. Jadi kan kadang-kadang dikejar waktu gitu ya, tanpa mempedulikan fakta. Ya, kredibilitasnya agak tipis. Nah itu, jadi kami mencoba sebisa mungkin untuk selalu kredibel dan faktanya betul gitu, akurat Dan lah. Ya dipertanggungjawabkan juga Bisa kan. dipertanggungjawabkan. Bisa gitu. jadi reference lah kalau ambil cerita di sini most probably bisa dijamin sama Epicure kalau ini Iya. se-fact mungkin. Iya.
dan dengan gaya penulisan epicure gitu. Karena biar kami punya nyamannya. gaya penulisan sendiri. Oh. Iya. Langganan tetapnya biar tetap nyaman lah berarti kan Betul. yang biasa bacanya. Iya. Nah ini kalau dibandingin sama reviewer selain itu kan pasti dari sisi entertainingnya tadi yang disebutkan. Sekarang kan makin banyak nih reviewer yang bisa jadi reviewer. Basically nggak tahu sih, kemarin kan sempat kan tadi kita sempat ngobrol yang di Iya. podcastnya Ray kan juga ada yang bilang reviewer sekarang tinggal nyebut diri sendiri reviewer, yang penting followernya banyak aja. Ya. Ya bisa jadi Semua reviewer orang kan. bisa ngaku-ngaku kan, gitu. Nah ini gimana menurut If? Kayak prosesnya itu kan sebenarnya nggak sesimpel itu kan? Enggak. Ya, kayak dari If-nya sendiri juga backgroundnya kan tadi sempat nanya backgroundnya apa sih? Coba jelasin. Iya. Dan nggak segampang itu juga kan, tahu-tahu sekarang Nggak. bisa nulis di Epicure. Kasarnya gini, saya di posisi saya sekarang gitu ya, jadi associate editor di Epicure, saya udah mulai nulis dari 2012. 2012. Ya, freelance dulu waktu itu di salah satu title magazine namanya Let's Eat. Dia tuh Bali based waktu itu Oh, itu Bali awalnya. based. Ya. Jadi ya it takes me berapa? 12 tahun? 12 tahun. 13 bentar lagi, Hampir 2025 iya, sekarang. iya, 12 tahun lebih gitu untuk mencapai di posisi saya sekarang gitu, untuk bisa nulis apa yang saya tulis sekarang dan Berani mempertanggungjawabkan apa yang berani, ditulis. betul gitu. Itu aja sih. Jadi butuh waktu gitu dan butuh terutama integritas dan empati. Kalau aku boleh bilang empati, karena seringkali gampang banget bikin Iya. konten, gampang banget mengkritik sesuatu gitu. Tapi apakah di balik kritik dan review itu Impactnya punya empati nggak sih gitu? Apalagi terkait restoran ya. Aku sangat pribadi hati-hati saat menulis sesuatu tentang yang aku tahu bisa memberikan dampak langsung terhadap suatu bisnis ya. Karena di balik itu ada banyak orang loh. iya. Ada banyak keluarga loh. Banyak keluarga yang makan di situ juga. Exactly gitu. Jadi maksudku integritas sama empati itu harus tetap nomor satu sih. Apapun kontennya ya, mau reels, mau Ini kayak Spider-Man banget gak sih? Kalau powernya makin gede ya, Epicure gede juga, media besar. Kalau ngomongnya makin gak dipikirin bagian empatinya. Ya. tapi nggak cuman besar atau kecil kan. Iya, Setiap apapun yang kita Tapi yang besar kan pasti lebih takut kan, nggak sembarangan Iya, lah istilahnya buat betul. ngomong. Tapi yang kecil pun kan seyogianya, Iya. seharusnya. Cuma yang kecil karena mungkin nggak sabar pengen jadi gede. Itu aja kan. Iya. Nah sekarang kalau If ngelihat kayak ada orang yang baru mau jadi kayak media lah di F&B, terus ngelihat yang kayak gitu-gitu, saran alusnya gimana buat mereka ini? Sebelum kita ntar switch ke saran kasar. Gimana biar mencoba melajarin bisnisnya tuh gimana biasanya? Yang enak buat Kalau dari editorial ya, maksudnya editorial dalam arti kata memproduksi sesuatu ya, konten apapun itu teks, video, Ya, reels, apapun itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Itu sih kalau aku. Satu. Dan itu dibuat dengan empati. jadi nggak bisa gimana ntar ya? Walaupun viral gitu. Ya kadang-kadang banyak kan yang panik kalau udah viral. Iya, Udah kan viral baru kadang-kadang panik. kan sengajanya dibikin buruk Biar viral gitu kan. Udah viral panik. Iya, sama juga kalau di media digital kan sekarang bilangnya clickbait kan. Padahal judulnya apa, terus Bahasnya apa. Bahasnya apa gitu kan, kayak gitu loh. Itu kan sebenarnya praktik tidak terpuji. Iya, nggak bisa dipuji sih. Nggak bisa gitu-gitu, dipuji nggak bisa. gitu, sayangnya gitu kan. Dan itu sayangnya itu yang kita konsumsi sehari-hari saat ini. Sayangnya, sering kali ya. Tapi If dulu pas pertama kali mulainya emang udah ada interest di dunia F&B-nya ini, apa lifestyle travel yang ini, apa dari situ mulai masuk terus baru mulai ngedalamin? Sebenarnya suka makan itu dari dulu, tentunya. Diawali oleh suka makan Suka berarti. makan tentunya. Tapi masuk nyemplung ke food writing ini juga tanpa disengaja kok. Itu karena media pertama yang aku join, Let's Eat, itu kan tentang food kan. 2012 itu kan awal-awal Bali booming ya. Iya. Back then kan yang kayak udah mulai Peti Tengah mulai Iya. happening, Canggu belum ada apa-apa waktu itu. Plus informasinya juga lebih gampang di-share, kayak mulai kayak online kayak TripAdvisor baru mulai kayak Iya. lagi gila-gila ya orang Iya. semua ngeliat TripAdvisor. Iya. Baru mulai ada media lain lah buat orang cari tahu. Betul, ya kayak gitu. Jadi awalnya itu ketertarikannya. Terus yang aku suka so far gitu dari, maksudnya
selain food kan aku juga menulis tentang desain, travel sama lifestyle. Jadi cukup beragam lah temanya dan topiknya gitu ya. Cuman food itu dekat ke hati kenapa? Karena aku secara pribadi ngerasa food itu entry point yang paling keren. As in kamu duduk di suatu pertemuan misalnya. Pertanyaan pertama yang mungkin paling gampang diajuin, makanannya enak nggak? Atau kamu suka makan apa sih? Paling gampang buat orang relate itu aman. ya. Itu aman. Itu tuh kamu nggak menyinggung sara, kamu nggak menyinggung apapun gitu loh. Jadi itu Ya kalau daripada bahas politik sih ini jauh lebih aman sih kalau makan kan. Iya kan gitu. Jadi itu tuh titik mulai yang aman. Tapi dari situ kita bisa akses banyak hal. Identitas, budaya, politik, agriculture, sejarah. Iya. Banyak banget karena apapun yang kita makan saat ini itu terkait dengan hal-hal tadi gitu. Yeah. Nggak bisa lepas kan dari itu gitu. Tanpa kita sadari sering kali gitu. Jadi aku selalu menganggap food itu menarik itu. Nah mendalaminya gimana prosesnya sampai ya pasti kan kalau coba pikir 10 tahun yang lalu kan mungkin yang if tahu 10 tahun yang lalu nggak kayak sekarang kan. Nah itu transisinya sebenarnya kayak tanpa dirasa ya. Aku tuh idola banget sama Anthony Bourdain. Oh oke. Dulu sebelum tahu bakal jadi food writer, aku suka banget nonton show-nya dia di No Reservation. Karena aku suka traveling kan. Aku suka traveling, aku suka kenal budaya di negara-negara lain gitu. Dan jadi dari acara itu dapat semua tuh. Dapat semua gitu. Ternyata aku bilang, ternyata bisa ya makanan dijadikan seperti itu formatnya gitu. Iya. Kamu bisa belajar banyak hal banget tentang suatu budaya atau tempat, ceritanya, orang-orangnya seperti apa dari makanan Dari yang dia makanan makan doang, aja modal. gitu. Ya, itu titik mulainya lah ya Switch-nya. kasarnya. Jadi saat sekarang aku nulis, aku juga masih merasa tetap harus terus belajar sih intinya. Karena dunia muter terus. Iya. Dan apalagi tentang food kan, trend F&B kan come and go like this kan, so fast. Kayak selalu berubah. Dan apa yang orang suka saat ini bulan depan belum tentu sama gitu kan. Jadi dan itu aku suka gitu. Karena sifatnya sebenarnya sama media sama. Dua-duanya dinamis sekali. Perubahannya sangat cepat. Gak ada bener, gak ada salah. Tapi tetap yang dijadikan patokan tuh harus sama gitu. Nah kalau kan ada zamannya tuh reviewer ini sempat kayak kesannya kayak musuhan kan sama pelaku. Ada zamannya lah, mungkin dari sisi gue tuh dulu. Sekarang udah gak ya? Ada, cuman gak sebanyak dulu lah. Kalau dulu kan kayaknya di zaman masih kayak, gue masak enak aja orang pasti tahu. Nggak kayak sekarang. Sekarang kan agak sulit kan. Iya. Harus ada yang buat nge-kickstartnya lah. Iya. Buat, jangan kan reviewer ya, kayak Google review aja satu aja. Iya. Cuman kan zaman dulu kesannya jadi kayak musuhan. Iya. Karena satu titik chefnya kayak nggak butuh. Iya. Tapi sebenarnya kalau reviewnya bagus mah diterima Butuh, aja. ya. Cuma kan kalau dapet jelek jadi kayak perselisihan kan. Iya, Jadi kayak ada. Nah kalau biasa gimana tuh ngeliatin yang kayak gitu-gitu? Aku ketawa aja sih. Ketawa aja. Apa ikutan berantem sama chef-chef? Gak usah lah, gak usah sampai tinju-tinju juga. Enggak lah, kan? sampai tinju. Ngapain tinju Iya, lah itu? Itu duit lah. Gak usah dipusingin. Cuman kalau dari Ivi sendiri ngeliat masih ada gak gitu-gitu sekarang? Tentunya itu akan selalu ada. Karena kan again kebutuhan untuk memproduksi konten yang viral itu akan selalu ada gitu. Sayangnya gitu ya. Tapi aku balikin lagi deh, kayak saat kita, misalnya aku pribadi di luar pekerjaan, kalau aku makan di suatu tempat, terus aku nggak suka atau ada sesuatu yang kayak kok ada yang kurang, baik servis maupun ada yang kurang bersih atau apa gitu ya, instead of aku tulis di Google Review panjang lebar gitu ya udah sih panggil aja manajernya. Betul. Terus langsung ngomong gitu kan, nih aku sambil langsung ngomong, langsung bilang, aduh mohon maaf tapi tadi yang aku makan seperti ini gitu kan. Jadi bisa helping mereka buat improve juga. Iya gitu loh, daripada menjelek-jelekan. Ya itu something yang kalau gue sama anak-anak gue selalu bilang kayak, oh gimana hari ini, aman pak, gak ada komplain. Itu gak aman. Kalau ada komplain bersyukur, kan yang kita takut gak semua orang bakal komplain. Betul. Tahu-tahu nanti ada 5. Lagi aja, iya kan. Itu yang bagus. Zaman dulu itu bagus banget. Sekarang review satunya itu kan kadang-kadang kayak sakit. Iya. Meski aku nggak tahu kalau di Bali mungkin agak berbeda karena aku perhatikan perbedaan antara mungkin di Jakarta dan Bali ya dining scene-nya. Kita di Bali nggak tahu ya sebagai pelaku ya dirimu apakah melihat kayak we can still afford to have ya udah kalau nggak ada komplain bagus toh juga tamunya yang makan turis dan turis ini akan balik ke negaranya, ngerti kan? Jadi kamu nggak cari untuk repeater customer, beda sama di Jakarta. Karena di Jakarta itu
tinggi ya rasanya Iya. untuk kayak repeater Amount customer-nya. orangnya banyaknya double dibanding Iya, Bali. gitu. Sementara kalau di Bali people come and go. Jadi aku ngelihat kadang-kadang di sini juga quality Kadang-kadang ada yang nge-abuse sih. nggak Ada yang konsisten nge- iya, kan? ada Karena yang itu nge-abuse gitu. Karena dia punya tempatnya bagus. Lokasinya, Anyway pasti orang bakal lokasinya datang strategik, terus. betul. Ada yang nge-abuse. Betul, sayangnya, Tapi sayang, cuman kalau saya pakai cara itu nggak ada yang datang ke toko saya antah berantas soalnya. Iya. Kan kadang-kadang itu tergantung lokasi kan. Betul. Kalau lokasi tourist trap banget ya, kalau dia mau ngelakuin itu paling Tetap ujung-ujungnya aja tutup rame sih. kok, tapi tetap aja Iya. rame gitu karena kan orang yang datang cuma makan sekali, besok Iya, dia iya. orang itu udah balik ke negaranya juga. Dan dia toh, bakal gitu. ngomong juga kan ke temennya, jangan ke situ ya kalau ke Bali. Iya dong pasti. Ya, tapi volume. Volumenya. Ya, Mungkin dia baru mulai sepinya tahun keempat, tahun Iya kelima. gitu. Dibanding kalau restoran lain yang mungkin Iya. lokasinya nggak sestrategis Bener. itu setahun juga udah gitu kan. Ya. Nah kalau menurut If kan standar orang bagus kan beda-beda. Betul. Standar orang bilang ini iya. enak apa enggak itu udah beda. Menurut Iya. If gimana? Kalau If sekarang nulis nih, Ya. ini bagus. Ya. Mungkin jelek jarang ngomong, cuma ini bagus. Nah itu standarnya tuh gimana? Again ini 12 tahun sudah Iya, kan udah makan-makan 12 ya. ya. Udah makan-makan. Jadi secara dengan jujur saya bisa mengatakan sudah cukup punya banyak perbandingan. Gini, tidak ada expert di dunia. Maksudnya tidak ada satu penulis pun yang akan berani klaim dirinya itu saya expert di satu cuisine ini gitu. Tanpa dia mempelajari lebih lanjut. Betul. Jadi misalnya kayak aku mau ngeritik bakmi kasarnya. Berarti kan aku harus punya referensi. Ya, harus makan cukup banyak bakmi. Iya, untuk bisa bilang bakmi ini enak dan benar cara masaknya gitu kan. Enak atau enggak mungkin palet orang ya, Iya. tapi benar cara masaknya, cara penyajiannya bagus, terus kayak secara porsi pas gitu, tidak kelebihan, tidak kekurangan gitu kan. Itu kan berarti harus punya kriteria tersendiri gitu. Betul. Ya, itu sih jadi expertise itu sih. Nah kalau soal kayak award-awardan itu kan standarnya tiap award beda-beda sendiri tuh. Nah dari Mau award yang Ive mana dulu cocok dibahas nggak? ya, Ci? Ada yang nggak cocok nggak kira-kira standarisasinya yang dari award-award ini? Kan banyak dong macam. Sekarang kan yang paling beken sekarang lagi banyak diomongnya 50 Best. Iya. Kemarin ada baru keluar lagi Tatler. Iya. Belum yang dulu banget kayak Michelin Star. Yang klasik, Yang betul. klasik banget. Nah kalau menurut gimana? Epicure nggak mau bikin award juga? Itu pertanyaan yang sering banget kami dapat dan diajukan sama klien dan teman-teman Betul. di Epicure Nah. gitu ya. Cuman kalau saya sendiri berpikir gitu dengan tim juga kayak saat kita Epicure ya dari sudut pandang kita ya mau bikin award sebaiknya itu sesuatu yang memang bisa dipertanggungjawabkan sekali lagi. Jadi tidak bisa dibeli. Oke. Karena ada juga tipe award seperti itu. Jadi Ah, kita ya, bisa ada. beli ya kan. Jadi kita misalnya beriklan di situ atau apa, berarti kamu nanti akan masuk di nominasi. Iya, paling nggak beli juara, beli nominasi beli. Iya gitu ya, kan. yang Itu gitu-gitu. ada gitu kan. Atau misalnya If yang ngomong ya bukan saya. tapi juga kan maksudnya kalau dari kami sih pengennya seperti itu. Jadi Kan nggak bisa dipungkiri ini urusan duit ya. Media kan juga butuh Iya, duit buat iya, nyari. tentu saja Nggak gitu. salah. Iya. Cuma kadang-kadang nyari duitnya jangan di sana. Iya. Betul nggak? Iya. Nyari duitnya kan di tempat lain, dari exposure yang lain dong. Ya, atau kalau ya maksudnya jangan seperti itulah formatnya gitu loh. Untuk award-award yang lain itu ya suka-suka mereka ya. Nah, sejauh ini dari If ngelihat award, If paling cocok sama award mana? Yang Aku ikutan kalau baca tuh, oh gue setuju nih kayak gitu kan. If keliling juga masalahnya. Gimana? Pro dan kontra ya Pro kalau dan aku bilang kontra. ya. Sebagai orang luar yang melihat ke award ini, satu kemarin aku menghadiri yang Tatler kebetulan di Bangkok gitu. Terus duduk sama orang sebelah nih, dua orang ini pelaku di hospitality kayaknya. Oke. Terus mereka kayak, oh ini lagi nominasi, dia lagi, Aha. gitu kan. Kayak, oh pasti ini yang keluar namanya, oh bener kan ini yang keluar namanya gitu. Yeah. Jadi at this point kayaknya agak-agak award hangover ya. Aku ngerasanya sebagai orang yang di industri ini kayak Tapi kalau beneran- agak ketebak Tapi siapa kalau yang beneran akan bagus ya kan menang-menang. pasti keluar-keluar lagi dong. Betul. Iya dong, masalahnya salah gimana? Betul, tapi juga kan balik lagi kayak siapa kenal sama siapa. Karena ini kan at the end of the day, ini circle kamu. Jadi gimana? Kalau aku pilih, misalnya ada restoran ya, fine dining gitu yang kayak, oke, aku pengen dong jadi masuk 50 best. Aku akan biasa bilang ke mereka, well, kalau kamu mau main ke arena itu, udah siap belum?
secara Dananya finansial. buat mampirin orang-orang merekanya kayak gitu atau buat ngapain? Iya dong, kan ngundang kan? Kan ngundang. Entah judges atau bukan, tapi kan harus ngundang-ngundang, harus berani buka pintu lebar kan? Jadi paling nggak tuh restoran harus bisa punya budget lah dulu. Iya, buat budget dulu paling nggak gitu. Nggak mungkin kamu tiba-tiba ujuk-ujuk ada di list itu tanpa punya koneksi, tanpa punya budget gitu. Agak susah ya. Iya. Bisa ada, bisa. Bukannya nggak bisa. Sejauh ini worth it kan? Kalau Kenapa? beneran bagus. Oh Kalau nggak kan pasti kena tentu. black Karena yang masuk di list itu kan ya udah sih. Maksudnya pasti begitu as soon as you, ya lihat contoh August gitu ya. Sekarang kan udah beda banget August lama dan August yang dulu gitu. Yang dulu dan yang sekarang gitu kan. Jadi kalau dia bisa aja nongkrong di Klientelnya. acaranya sampai buka camping di acaranya acara awardnya juga kalau nggak bagus ya nggak bakal dimasuk juga kan? Enggak tentunya. Ada kriteria tersendiri dan kan judgesnya kan diharapkan kan orang-orang yang punya kredibilitas. Jadi juga milihnya kan nggak sembarangan gitu kan. Ya. Nah itu sejauh ini berarti apa? Belum dijawab nih yang paling cocok apa nih? Pertanyaannya tadi itu paling cocok nih. Kayaknya kalau nggak ada dari- yang sempurna di nggak ada dunia yang sempurna ini ya. ya. Sempurna kan milik Tuhan gitu katanya Ya, amin, kan. ya. Cuman paling nggak yang mendekati sempurna ada nggak kira-kira? Gini, kalau bisa aku membahasakan mungkin aku bisa highlight ya masing-masing yang aku lihat mereka tuh kerennya di mana. Michelin aku suka tuh kerennya karena mereka punya kriterianya sendiri. Terus kita tuh nggak pernah tahu judgesnya tuh bener-bener anonymous total. Ya Jadi tapi bagusnya Michelin kan? itu bagusnya Ya. Michelin satu. Itu yang aku selalu pegang gitu dan tradisi mereka kan sudah panjang ya. Udah ini sesuatu yang usianya berapa? 100 tahun mungkin kira-kira. Aku mesti Google dulu Iya, sih. ya, tapi kurang lebih cuma nggak bentar tradisinya, aja ya. tradisinya udah panjang gitu ya. Marco Pierrot dari belum punya uban sampai sekarang uban doang isinya udah Gitu, Michelin ya nggak kan? ada. Jadi ya. jadi mereka punya kriteria tersendiri gitu dan judgesnya juga dari mereka sendiri. Sementara kan kalau dari 50 Best itu yang aku suka adalah keliarannya. Keliaran, Kadang-kadang as in itu gimana? gimana ya? Apa ya? Mereka misalnya Indonesia. Indonesia kan kita tidak apa ya? Kita nggak ngundang. Beda dengan Michelin. Kalau Michelin kan kita harus mengundang Michelin datang ke Indonesia dulu. Iya. Makanya kita sampai sekarang tidak punya Michelin restoran. Karena Belanja lah dulu bannya. Coba lihat harga bannya dulu. itulah Nah. satu contohnya. Sementara dengan 50 Best, liar dalam arti kata, kalau memang ada restoran yang dianggap pantas dan ada di, maksudnya masuk ke mereka punya radar. Even though negaranya nggak gede Walaupun lah. negara-negara kecil di antah berantah gitu ya, ataupun besar di Indonesia, cuman bisa nongol. belum terkenal dia bisa nongol. August bisa masuk, Locavor bisa masuk. Jadi ya kan? Asin kalau dia tahu formulanya, even though dia di Brunei Darussalam juga bisa masuk Betul. kan. Asal dia bagus. Betul gitu kan. Itu. Jadi keliaran itu yang aku suka dari 50 Best. Nah ini kan biasa kalau yang orang Dan cukup lanjut. inklusif. Ah. Perempuan, you know, kadang-kadang kalau misalnya kayak Michelin itu cenderung kan dia lebih mengutamakan friends dan mayoritas laki-laki gitu. Aku sebagai perempuan iya. tuh agak-agak oke. Masih yang konstitusi lama gitu ya kan, institusional sekali, masih agak Iya. seperti itu. Sementara kalau 50 Best kan lebih muda, lebih inovatif, lebih kayak ya inklusif sih kalau aku bilang. Jadi ada sisi diversifikasinya Ya. juga. Ya. Nah ini kalau biasanya Salah media satu kan, contohnya. kalau kita chef-chef kan kesannya kayak punya kayak our own circle buat cari informasi. Nah kalau misalnya ada nggak yang kayak biasanya kalau If kan pasti mau keliling dong, Ya. pasti kan nyari reference. Ya. Kalau travel, Ya. ada nggak yang bisa kita contek-contek dikit reference yang biasanya eksklusif nih, ada nggak? Apa basically bisa Misalnya dilihat? kayak aku mau pergi ke suatu tempat terus Iya, aku nyarinya kemana? makannya di mana? Iya, nyarinya Oh, kemana? Ada nggak? Nanya dulu sih biasanya sama orang sananya. Oh biar langsung ke lokal. Iya. Jadi misalnya aku kenal satu chef di Thailand gitu kasarnya. Aku akan tanya chef itu, hey I have misalnya XX amount of day, aku pengen coba makan di situ. Ada nggak rekomendasi kira-kira yang aku harus coba? Oh balik lagi berarti konvensional banget ya. Oh ya, Harus berarti networknya itu di mana-mana. kemudian ada aplikasi namanya word of mouth. Itu juga salah satu menarik sih untuk cari tahu karena itu global, satu dunia Word ada of mouth. word of mouth application. Jadi dia untuk review makanan, jadi kayak tahu di mana di situ. Dan aku paling suka ya udah random aja sih. Ngeliat yang rame apa gimana? Google review ngeliat ya? Ngeliat Google review iya, tapi aku nggak jadiin pegangan. Karena kan aku yang terjadi itu aku ngeliat ya Google review itu sering kali
cukup mix, tapi kalau di tempat-tempat yang komersial atau tempat-tempat yang tourism destination terkenal kayak Bali, Bangkok gitu ya, itu yang nulis Google review-nya itu orang asing, alias bukan orang lokal. Ya, sementara kita tahu dong nggak bisa karena lidah lokal sama lidah asing kan pasti beda. Jadi yang buat mereka, aduh tempatnya gini ganu, belum tentu untuk kayak kita bisa jadi kita yang kesana, nyari culture-nya bisa malah dapat. nyari yang lokal kan, yang ghetto, yang gitu. Nyari yang pinggirannya lah, street food apalagi yang kayak gitu-gitu kan agak susah kan kalau depend on expatriate yang review. Iya. Jadi the best adalah nanya expert. Satu, kedua supir taksi. Supir taksi. Iya, karena they know the best places to eat normally. Sama ketiga tanya orang lokal sih, Pak biasa makan di mana yang enak. Supir taksi kan nggak tahu fine dining lah. Beda lah, kan nanyanya kemana dulu. Supir limo kali ya. Iya. Enggak, soalnya cenderung kan kalau fine dining itu kan karena one of a few, jadi cukup mudah untuk dicari infonya. Tapi kan kalau mau street food, itu kan misalnya yang jual soto ya ada 1.000 gitu. Dari 1.000 itu yang mana yang... Tapi kalau tipikalnya kayak Jakarta ada yang sukses satu namanya sama semua. Bingung lah yang mana yang bener. Nah ini yang aku agak sayangkan dengan budaya kita sekarang yang apa-apa semua tentang rating dan apa-apa semua tentang review, jujur. Karena banyak banget, kita semua ya, aku juga tanpa disadari kita lebih percaya itu dibanding, dan kita melewatkan kesempatan untuk makan di tempat yang kurang terkenal atau reviewnya tidak tinggi, padahal tempat itu mungkin menawarkan sesuatu yang lebih wow, karena kita lebih percaya dengan rating. Bener nggak? Ya cuman gimana ya, kadang-kadang kan kayak apalagi kalau kita yang nyari info, kan kita butuh tahu skornya juga dong, kan kompetisi. Part of kompetisi doang kan, marketnya sharing. Cuma kadang-kadang kalau emang dia bagus, packagingnya lah yang lebih bagus. Betul, tapi kan juga kadang-kadang ada faktor serendipity. Itu tuh apa gimana? Saat kamu pergi ke suatu tempat yang kamu tidak pernah tahu, tidak familiar gitu. Misalnya let's say kita ke Tokyo gitu kan. Ada faktor serendipity yang maksudnya kayak oke, kamu jalan aja nih, terus secara tidak sengaja masuk ke suatu restoran yang nggak ada Google reviewnya, nggak ada apa-apa ya, tapi saat kamu makan di situ gila enak banget gitu. Iya, itu jarang banget sih. Tapi biasanya yang masak juga pasti orang lama banget kan, yang order lama juga. Jadi apa ya, mempergunakan senses gitu loh. Dengan kan kita bisa lihat, kita bisa cium, kita bisa aromanya, kayaknya aromanya enak nih gitu. Follow your nose gitu, kind of thing. Oh berarti cara old school bisa work juga sometimes. Iya. Malah seringkali lebih berhasil kalau aku ya saat aku di luar, soalnya kan kalau saat aku pergi keluar ke zona nyaman. Kalau kita travel kan ada yang nyari makan, ada yang nyari jalan-jalannya. Kalau gue yang nyari makan ya kalau bisa jalannya kan cari yang listnya yang selewat kan. Nah itu kan susah kalau mau cari kayak gitu-gitu. Tapi kan apakah lebih baik kalau ada ruang untuk itu dia serendipity itu kan. Of course kita punya list, of course kita punya apalagi misalnya kalau dirimu kan traveling itu, aku pengen belajar referensi, bikin A, B, C, D gitu kan. Jadi kan you will eat in these places gitu. Tapi saat kamu jalan ke tempat itu misalnya ada tiba-tiba bapak-bapak gitu yang udah tua renta, udah bongkok, tapi ngipas-ngipas terus kayaknya anjir enak banget nih gitu. Tapi If pernah gak bikin yang kayak gitu? Coba lewatin jalan ke sini kayak ngasih referensi, cuman lebih kayak coba kelilingin tempat ini. Boleh di edisi yang sini, boleh dibalik. Itu ada. kami langsung jualan ya? Enggak, jadi kebetulan untuk di edisi ini. Yang mana nih? Ingat aku wawancara di tengah. Di tengah, yang mana? Coba. Aku wawancara ada 4 expert di Singapura. Ini kita nggak ada kong kali kong ya? Enggak. Ini kebetulan. Asli. Jadi aku wawancara dengan 4 expert di Singapura yang mereka itu ahli di bidang kuliner, F&B, oke. Shout out. Jadi aku minta mereka tolong kasih referensi makanan yang kalian suka pergi, street food, fine dining, bar, apapun gitu. Dan ini orang-orang yang kredibel di bidangnya. Dan itu banyak banget nama yang aku juga nggak pernah dengar sebelumnya. Jadi hal-hal seperti itu sih. That's why. Ini kan sebenarnya ada nih yang lagi bikin beken. Apa tuh? Yang tapi lebih base-nya di Instagram Reels. Yang nge-interviewin chef satu-satu. Ya yang kopi terbaik gimana? Kopi terbaik gimana? Semacam itu, ya kan. Tapi itu kan misalnya versi videonya gitu. Ini versi tertulisnya. Gitu. Tapi kan sama intinya gitu. At the end of the day it's storytelling, right? Iya, betul. Paling penting bikin kita pengen buat jalan-jalan aja sih kadang-kadang.
Karena aku ngerti, karena kan problem kita saat ini kan kita tuh kayak kebanjiran informasi juga ya. Iya. Itu kebanjiran informasi, jadi kayak kita susah memutuskan. Ya kan, misalnya kayak sekarang aja aku buka aplikasi gitu ya, mau makan apa, wah gila banyak banget kan. Ya gue kadang-kadang bingung cari yang promo. Terus kayak at the end of the day ya, terus at the end of the day kayak setengah jam habis waktu untuk cuman buat scrolling. Iya. Terus kayak aduh kok lapar ya, kan bego ya kayak gitu. Sayangnya seperti itu. Kadang-kadang itu something yang good, supposed to be good, cuman jadinya malah ngebingungin kan. Betul, gitu. Cuma boleh dong bikin yang tadi jalan-jalan yang harus dilewatin. Bisa. Buat trek yang ke sana. Bisa. Soalnya kan susah buat kenalan orang-orang kayak gini. Ya kan? Karena experience tapi emang beda banget sih. Kalau dibawa sama orang lokal sama. Oh the best. Iya, itu beda banget sih. Apa sih namanya horizontal testing ya? Itu The best. kayak ya emang harus cari sih kadang-kadang kalau nggak tahu orang lokalnya gue mending gak kesana deh. Iya. Soalnya udah tahu kan kalau Iya. bisa tahu kayak local experience, once lu dapet local experience lu udah don't even try kayak yang tourist experience kan kayak. Ya. Itu dia makanya. Sama lah kalau ke Bali juga aku pasti ditanyainnya gitu. Pasti ditanyain yang buat Balinya ya. Iya. Nomor iya, satu iya. pasti. Gimana rekomendasi tempat makan yang aku harus coba gitu kan? Waduh. Oke. Jadi itu bisa jadi reference ya kalau mau belajar muter-muter. Jadi worth ya one thing lah. Worth is one thing, but under than that kan sebenarnya juga aku melihat destinasi suatu kota gitu. Suatu kota itu hebat. Kenapa orang itu misalnya kayak kita ngomong Tokyo, Bangkok, Hong Kong, orang tetap datang ke situ untuk makan. Kenapa? Karena juga ada faktor-faktor lainnya kan. Misal banyak opsi. Ya. Satu, street food ada, berbagai budget ada, dari fine dining sampai yang murah, ngemper ada gitu. Which is Michelin kan ngelakuin itu. Iya kan, tetap mereka juga ada pengakuan Ngelakuin itu iya. gitu kan. Jadi Cuma ujung-ujungnya dikomplainin juga, nggak selera bule juga. Karena serba salah juga. ya nggak bisa apapun ya kita apapun Iya. yang kita buat itu tuh nggak akan bisa bikin semua orang happy dan kita harus terima itu gitu. Iya. Ya udah. Ya gitu. terus coba aja semuanya, Iya. cari tahu lu happy-nya yang Iya. mana. Paling nggak kita berbuat toh. Ya. Nah ini kan berarti kan butuh lah media-media ini kan berarti dituntut buat puter cara terus gimana caranya kan. Ya. Nah ini sekarang ngomongin diri sendiri dulu. Iya. Ini kan media makin aneh-aneh nih bentukannya. Iya. Terus tahu-tahu ini kita masuk ke ranah tahu-tahu podcast F&B. Ya sebelumnya kan ada Ray. Iya. Nah ini dari sisi If ngeliatnya gimana? Kayak Sebenarnya kalau aku tidak membeda-bedakan, jujur, karena at the end of the day intinya yang kita semua lakukan itu kan storytelling. Intinya itu dulu yang dipegang gitu. Apapun formatnya, siapapun baik perusahaan besar ataupun individu, itu at the end of the day kan tujuannya itu kan Iya. memproduksi gitu. Memproduksi atau berkarya deh, aku nggak suka memproduksi kesannya kayak pabrik, Iya. tapi kayak berkarya. berkarya. Ada sesuatu yang ingin kita sampaikan, yang ingin kita ceritakan. Buat dapetin market yang lebih gede kan kadang-kadang caranya masih banyak-banyak kan. Betul, Biar tapi kan juga masing-masing yang kita produksi itu juga ada segmennya gitu Iya. kan. Itu yang membedakan kalau aku bilang. Oke. Ada tips nggak buat kita nih dari media yang udah Aduh, lama udah ini? keren nggak usah dikasih tips lah. Waduh. Pak Mario dikatain keren kita. Nah ini sekarang ngomongin reviewer makan. Mungkin kalau apa? aku kasih tips satu aja, inklusivitas. Inklusivitas itu sangat penting karena Oke. apalagi misalnya di F&B itu kan mayoritas lelaki ya. Iya. Ya. Jadi mungkin inklusivitas dalam arti kata melibatkan lebih banyak perempuan. Dan gak cuman misalnya di F&B yang kayak ada restoran, mungkin bisa interview bapak-bapak yang jual sate atau ibu-ibu Iya. yang jual nasi lawar gitu, akan ceritanya menarik gitu aku rasa. Pastinya menarik, cuma kadang-kadang kan kita mesti bawa orang ke sini kan. Ya. Itu yang susah. Kalau Ya, ibunya ya, tiap hari mesti jaga lawarnya, kadang-kadang Iya, kita yang mesti ke sana. Itu kita mungkin planning. kalian yang samperin Betul, gimana? kita udah planning, cuman kita mikirnya kayaknya kalau untuk yang kayak gitu kita mesti yang ke sana. Ya. Bawa yang enggak Bawa ini lebih si alat-alat ini. kadang-kadang kalau takutnya tuh orang jadi nervous juga kan, toto Iya. disodorin depan kamera. Iya. Terus lightning gitu. Iya. Lebih nyantai lah pengennya. Iya. Kalau itu kan konsepnya juga yang ditawarin nyantai. Iya. Kita mesti datangnya nyantai Sama juga ini kan. sih, aku juga jujur ini kegelisahan pribadi juga sebagai food editor. Kita tuh kan sering kali mengulas segala sesuatu itu dari sudut pandang sudah dihilir ya. As in kita restoran, bisnis. Yang sudah ada. Betul. Kita suka lupa hulunya. Sementara kalau aku lihat di Indonesia ini problem hulunya besar sekali. Oh iya. Ya, dari produksi makanan gitu ya, agriculture,
petani, fishers, Iya. laut gitu. Itu problem banget. Jadi kalau mungkin kalian bisa lebih undang seperti itu akan menarik sih. Kenalin lah. Boleh lah. Ntar kenalin bisa ya. lah, bisa Kadang-kadang nih concern juga. Iya. Kita kan dari awal kita meeting sama Ray segala macam. Lu mesti ada kayak paling nggak harus diverse. Nggak bisa lu chef doang, chef terus kadang-kadang. Permasalahannya tuh dengan sangat rendah hati kita ngomong gua kenalnya anak dapur doang. Itu doang permasalahannya. Bisa. Jadi kita berharapnya dengan ini jalan terus. Sekarang kan jadi kenal If juga. Iya. Sodorin aja ke kita dulu kadang-kadang. Kadang-kadang kita kalau mau nyari cewek juga kan kadang-kadang ya cowok banyak. Satu ini bisnis mayoritas cowok karena basically kita cuma pekerja keras elit aja. Iya. Ya, di dalam keras juga kerjaannya manggul, Itu betul. masak panas-panasan. Iya. Jadi nggak bisa dipungkirin kerjaan kita sama kuli beda tipis sebenarnya, kerja keras. Cuma bedanya kita ada sisi artsnya. Iya. Iya kan? Artsnya barengan. Iya. Kalau mungkin Ivan tadi cerita di bagian interior design kan, yang biasa ada yang ngedesainin, ada yang bangun. Kalau Iya. kita rata-rata yang ngedesain yang bangun juga. Bedanya itu aja. Cuma basically ini bisnis yang nggak bisa dipungkiri pekerja kasar. Cuman ceweknya pun satu nggak sebanyak itu. Betul. Tapi ya itu maksudnya salah satu contoh ya. Inklusivitas itu kan macam-macam ya. Iya. Kalau bagian yang perempuan itu kita pengen nyari yang lebih outspokennya kadang-kadang juga banyak yang pemalunya. Enggak sih, yang cowok juga banyak yang pemalu. Iya. Cuma kita terus mencari tuh, swearan dah nyari. Siap. Nyari. Karena aku pikir uniknya kita di Bali kan, dan ini yang buat aku tuh menarik dan makanya tidak pernah habis ide ceritanya, Iya. karena semua produsernya di Bali, yang bikin madu dari sini, yang petaninya di Mungkin sini. semua enggak, cuma banyak banget di sini. Banyak gitu kan, banyak orang-orang keren deh yang bekerja keras gitu, yang deliver produk ke kita tiap hari. Ya ini gitu. kemarin gue baru ada sempat ngobrol pas Rama lagi sober. Hai Rama. Shout out dulu nih ke Rama. Karena gue juga bilang sempat ada kita ada obrolan lah chef-chef ini. Oh iya kita mesti kayak lihat kayak Noma. Dia bersumpah lah misalnya buat pakai barang-barang lokalnya. Ya. Masalahnya kan kita negara agrikultural ya. Jadi kita negara yang emang by default tuh depends on farmers. Ya. Musim kita cuma 2, nggak bisa diputerin nggak banyak. Jadi emang kalau itu gue juga sangat setuju sih. Iya. Cuman emang nyarinya itu yang mesti mulai kelilingnya lagi. Iya. Bisa lah. Buat keliling. Tanya-tanya Rama aja nanti. Ya, ntar kita tanyain sama Rama. Kita Rama juga belum kesini, ntar kita ajak Rama Karena itu kesini terkait isu politik. Kalau aku bilang ya, Nah, gimana agriculture terutama. Kayak misalnya, aku selalu bertanya-tanya dan ini cita-cita banget sih, pengen banget bikin artikel tentang ini, tapi mungkin agak sensitif ya. Mungkin juga bukan untuk epicure gitu. Yeah. Tapi misalnya Contohnya. tanah di Bali habis nih, habis kayak dibangun. Problem banget di mana-mana, konversi lahannya gede-gedean. Kan kalau aku sering banget dapat press release nih, misalnya kayak oke, semuanya source locally. Locally itu apa? Kan apakah lokal satu Bali, satu pulau, apa lokal dari pulau-pulau lain sekitarnya? Kayak seafood aja ternyata bukan dari Bali kan, banyak kan dari Sulawesi, Lombok dan lain-lain gitu kan. Kayak gitulah misalnya. Jadi tapi khusus untuk lahan ini sensitif. Kenapa? Karena kan harga pangan di Bali tinggi ya. Iya. Tinggi loh dibanding misalnya Jawa Timur atau di jauh. Lombok, jauh banget. Itu kenapa? Karena kan kita mengirim semuanya dari luar Bali kan. Karena udah nggak ada lagi tanah di sini, jujur. Cuman kadang-kadang itu Cuman kan ini berarti kan isu masuk ke isu politik kan. itu kan one thing. Cuman kadang-kadang yang lebih sering gua permasalahan itu ya kita bawa lokal. Ya. Cuman kalau kita mau jualan sisi lokal ya harus jualan yang bagus dong. Bukan cuma jadi alasan buat pakai barang murah. Nah itu juga kadang-kadang kan rancu kan. Iya, itu. Kalau bagus dan murah itu luar biasa. Iya. Bagus tuh buat lu berbisnis. Tapi Cuman itu kan satu konten yang menarik gak sih? Iya. Kayak maksudnya dapat mengulik banyak sisi gitu tentang kita di Bali saat ini kondisinya seperti apa gitu. Ya. Cuma kalau yang isinya kayak anak-anak dapur yang ngedelek di dapur aja 12 jam sehari harus keliling cari farm lagi kan agak sulit kan. Iya. Kayak dibantu lah ini petani-petani yang nonton kita ini. Iya. Buat dikasih informasinya. Barangkali ada yang mau datang bercerita gitu kan, sekalian curhat. Tapi bisa. emang butuh sih karena terlalu di sisi bisnisnya juga kalau kita depend on import goods
itu nggak bagus juga di sisi bisnisnya, nggak sustain lah buat long termnya. Iya. Makanya nyari daging aja buat dagingnya satu macem. Sekarang coba perhatiin di menu daging restoran, Iya. dimasukin nggak tipenya apa? Kadang-kadang nggak black Angus aja biar dia bisa switch kan. Iya. Soalnya kalau nggak susah nyebut nyari barangnya, originnya kan, iya. Karena susah nyari Iya, barangnya iya, buat iya. bisa dimasukin. Sedangkan menu buat kita anak dapur kan komitmen. Iya. Kita udah taruh situ ya kita harus kasih itu. Iya. Ya beda-beda tipis sama Epicure ini. Ya kita kan harus bertanggung jawab dong sama yang ditaruh. Exactly. ya Kalau kan? kita Ada taruhnya itu kualitas iya. kan, ya. Cuman ya impian kita pelan-pelan Ya. ke arah sana. Cuman emang Bali karena mungkin ada farmnya, ada gunungnya, banyak banget sih dan demandnya ada. Ya, dan semoga itu bisa jadi daripada semua lahan-lahan ini semua dijadiin villa gitu kan ke depannya, dikonversi jadi beach club lagi gitu. Kan bisa jadi di-encourage untuk orang membuat sesuatu Iya. gitu. Bikin cheese farm lah, bikin Saya sih nggak ada masalah sih sama villa sama beach club. Masalahnya kagak ada jalannya. Situ bikin doang, jalannya ke sananya susah. nah itu juga kan. itu infrastruktur kan berarti. Infrastrukturnya Ya. kadang-kadang Iya, itunya iya. kayak ini contoh kasus nih mungkin ya nyelepet dikit lah. Ya. Ada daerah di Bali mau bikin hotel. Ya. Wah roomnya 100. Terus hotelnya mahal. Kalau yang semahal itu kan datang naik mobil ya. Ya. Nggak mungkin kan orang yang bayar semalamnya $2.000 naik Gojek ke Ya. sana. Terus Ngebayangin kalau itu kamar penuh aja mobilnya udah penuh itu di situ buat jalanannya karena cuma dua arah begini doang bolak-balik. Cuma kadang-kadang kan infrastrukturnya nggak ada. dan itu juga akan jadi buah si malakama untuk kita gitu kan. Misalnya kayak sekarang gini kan maksudnya orang kayak oke, aku mau bar hopping di Canggu. Udah nggak lucu dong kayak kemarin pas tahun baru. Iya. Boro-boro mau hopping satu aja udah bagus gitu kan. Orang Hoppingnya cuma kesini- bisa jalan kaki kalau mau naik apa-apa nggak jalan ada kaki susah aja banget. susah Iya. nanti bisa masuk ke got kan karena got yang nggak ditutup gitu kan. Jadi itu akan jadi dan mungkin sudah on the way menjadi problem di Bali gitu. Gimana kita keputusan politik dan keputusan yang kita ambil sebagai orang Bali untuk memilih lagi gitu misalnya Berat ya ini ya. itu juga akan berdampak secara tidak langsung terhadap keberlangsungan Bali sebagai destinasi. Susahnya kita nggak ada public transport. Kalau untuk infrastruktur, cuma permasalahannya Udah ya tanda tangan petisi belum? Nggak lah, saya pendatang yang ngikut aja. Kalau ada pakai nggak ada ya udah nelen aja. Cuma kan kadang-kadang kita harus mulai mikir ke sana kan, karena Harus. Kita udah telat sih sebenarnya. Malah iya, telat sih. harusnya. agak telat. Cuman Canggu kan is a good experience sebenarnya. Ya. Minus macetnya Canggu tuh seru banget. Seru banget. Plus macetnya nggak ada seru-serunya itu. Iya itu. Sayangnya. Sayangnya. Ya. Cuman nggak bisa dipungkiri zaman dulu ketika semua orang naik motor kan mendingan. Ya. Tapi di abuse. Ya. Ya kan, Toto plat nomornya diganti, helmnya jadi warna-warni, yang kayak gitu-gitu. Iya. Toto semuanya di endorse buat jangan naik motor. Ya, lu lihat sekarang isinya mobil semua, Ya. sama aja kan? Dengan jalan yang tidak bertambah. Nih. Gitu. Ya. Ya itu. Ya itulah problemnya. Jadi kan maksudnya harus ada solusi lah gitu. Karena kalau enggak ya at some point nanti tidak lama dari sekarang kita semua akan diam di jalan. Iya. Ya. Cuma sementara part saya bayar pajak dulu aja lah. Iya kadang-kadang serba salah kan di bagian pusing gimana? Bayar pajak aja bingung 11 apa 12% sekarang. Iya, pokoknya keluarin aja berapa yang bayar ya. Kita kan namanya itu kan harus bayar Iya. kan. Nah menurut sekarang dilihat dari sisi itu, dari sisi Iya. pemerintahnya kira-kira ada apa lagi nih yang bisa dibantu buat kayak pariwisata Bali ini? Karena- Selain itu yang kita tadi bahas Iya, selain Yang simple infrastruktur dulu dan dong, yang lain-lain. gampang dulu. Mungkin yang mengencourage ini, oke. Yang aku sirik dari pariwisata di luar kayak Singapura, Thailand, Hong Kong, itu kan mereka punya tourism board. Jadi dan tourism boardnya itu, yang Singapura setahu aku itu for profit loh, bukan non profit. Ya karena emang Jadi- ada profitnya sih sebenarnya. Ya iya, exactly. Jadi dia memperlakukan destinasi Singapura ini itu sebagai bisnis. Iya, as should Which is be. harus menguntungkan Iya. dan harus ada segala sesuatu tuh harus dipikirkan dengan matang, dengan jelas Betul. gitu, dengan melibatkan para pihak kan Iya, gitu. bikin bisnis plan lah istilahnya Iya, kan sebelum betul, jalan. betul ya kan. Nah itu kita kan nggak punya gitu. Jadi misal kalau Bali lagi ada musibah kayak kemarin COVID atau sebelumnya ada Gunung Agung meletus, iya. itu kayak ayam kehilangan induk. Kita semua nggak tahu apa yang kita harus lakukan karena tidak ada satu pintu yang bikin statement atau yang ngelit kayak oke, guys, this is what we Yeah. should do gitu. Nah itu yang nggak ada di Bali saat ini. Jadi kayak
aku nggak tahu mungkin bisa. Aku sering ngobrol kegelisahan ini sama teman-teman hotel juga gitu ya. Kayak nggak ada yang jagain gak sih? Nggak ada yang jagain, Iya. terus nggak ada yang ngelit, nggak ada yang kayak oke, follow me, let's do this together. Apapun yang sifatnya together dan kolaboratif itu kan impactnya akan lebih masif. Ya kan, dibanding kalau dilakukan satu persatu. Betul. Gitu. Tapi Bali selama ini magically itu dilakukan seperti itu gitu. Somehow survive lagi. Somehow survive Iya, lagi somehow survive. gitu. Ya hebatnya Cuman, Bali itu. at this point aku ngelihat ini mulai Ya. goyang Karena gitu. persaingan terus juga kan sama Iya, negara lain. Kita kan betul. saingannya sama negara lain kalau negara ini lain Bali ya. gitu. Opsinya either ke Bali atau ke Singapura apa ke Thailand apa ke Iya, Bangkok. iya. Gak saingan Vietnam. sama Jakarta gitu. Iya makanya jadinya at some point harus itu dibenahi secepatnya sih. Kalau tadi kamu bilang kan untuk pemerintah Stadium ya. 4 sih ini sih. Kalau Hanger udah stadium 4 ini. gitu. Karena oke, sedihnya gini contoh. Dulu kalau aku keluar, aku ketemu orang di luar, aku bilang aku dari Bali, mereka akan oh my god, aku pengen ke situ dong honeymoon, you know. Kayak itu cita-cita aku pengen banget ke sana. Sekarang tau gak yang disebut? Gimana macet ya? Aku dengar Bali sekarang mengalami overtourism ya. Kemarin aku lihat video kotor sekali ya di pantai. Aku dengar macet sekali ya sekarang. It breaks my heart every time. Jadi sebagai orang Bali itu tuh aku kayak ya it breaks my heart sih. Dan sebagai pelaku yang di bidang ini juga ya gitu kan. Ya itu tuh. Ya tapi emang Tapi pengen. itu kenyataan kan. Iya kenyataan. Dan kita nggak bisa deny gitu. Kadang-kadang susah mau komplain masal juga mau komplainnya kemana kan nggak ada. Iya. Iya tadi kita bahas nggak ada dulu mau komplain kemana. Dan itu terkait dengan kenyamanan suatu destinasi kan. Ya. Maksudnya aku selalu bangga dengan fakta bahwa Bali ini F&B scene-nya luar biasa. Luar biasa. Dari value for money, dari experience, dari luar kualitas. biasa itu. Iya. Itu nggak ada yang lain sih. Di Asia Tenggara berani dilawan lah gitu. Bahkan Value mungkin of money-nya keluar. ya, iya. Value of money juga. Talenta kita tuh banyak banget. Dari seluruh dunia ada. Mau makanan apa sih sekarang di Bali? Kasarnya ada loh gitu. Dengan kualitas yang baik gitu. Bisa dipertanggungjawabkan lagi-lagi. Iya. Even kalau gue dulu gue orang Jakarta. Ya. Tapi dulu mau belajar masak kerjanya di Bali. Iya kan? Iya, gitu kan? zaman gue. Ya, sekarang mungkin di Jakarta mulai banyak nama option. Ya. Kalau dulu kan mesti cuma hotel. Iya. Nah ini Bali emang dituntut. Kayak kemarin sempet kan kita jalan-jalan ke industri night-nya Ray. Gue sempet pas pulang kayak ya ini kan kita keliling, kita silaturahmi tuh makanin semua satu-satunya di Jakarta. Gue terakhir dari Jakarta tuh 2021. Ya. Gue cuma bilang sama Pak Mary ini yang di Bali mesti melekan dikit sih. Kadang-kadang maksudnya kita bagus. Iya. Cuman kan Jangan terlena jangan gitu. terlena. Iya. Ya. Kalau Iya, nggak iya. dikejar karena kalau dulu berasanya jauh banget. Iya. Sekarang berasanya 11-12. Iya. Jadi ya di sisi gua yang pelakunya juga terpancing ya kita karyanya harus lebih fokus lagi. Iya. Cuman ya emang bener mau karya bagus dibikin macet bubar. Itu dia. Iya. Jadi kan tantangannya ada lagi gitu. Selain kualitas kita bagus, produk kita bagus, tapi kesininya susah. Iya. Cuma pasti ada pengorbanannya lah kayak kemarin jalanan toko di depan gue dihancurin buat bikin jalan setapak. Lumayan itu udah Iya, damai. iya, Cuma kan for a greater goods ya nggak apa-apa juga sometimes. Iya. Biarpun ujung-ujungnya trotoar jadi parkiran motor ya. Nggak jadi jalanan juga. Cuma ya gimana orang kondisinya. Dan mesti apa ya, ada support lebih besar untuk pengusaha-pengusaha independen kayak restoran-restoran yang independen kayak gitu tuh harusnya ada lah, ada wadahnya, ada dibantu, Ya ada bayar pajak dulu yang bener guys. Iya. Iya. Intinya di situ. Ya permasalahannya kadang-kadang gue bukannya mau belain. ya. Cuman kayak simpelnya kita lagi bahas politik lah ya. Ya. Kemarin kalau nggak salah ini gue inget artikelnya yang 2 tahun yang lalu. Pas bayar SPT. Kan di Indonesia kita populasi terbesar kan. Ya. Yang bayar SPT, yang lapor ya. Ini nggak yang bayar. Berarti lapor ada yang nggak bayar. Iya, iya. 11 juta. Lah di-carry sama 11 juta kan berat juga ya. Kadang-kadang kan di situ. Ini belum kita ngomongin yang lain. Cuman emang kalau ada keluar duitnya ya buktinya juga harus ada dong langsung. Nah, itu. Kita aja bayar maunya COD, habis bayar langsung kelihatan kan. Kan itu both ways. Ya. Yang bayar sama yang terimanya kan harus barengan. Jangan kayak bayar sekarang manfaatnya 5 tahun kemudian. Baru bangkrut kita yang punya restoran di sini kadang-kadang. Iya, itu dia. Makanya. Daripada dinaikin jadi kayak waktu itu yang sempat mau 25%.
mau jadi berapa kita harganya Iya, di mau sini? jual berapa kan, makanya Kadang-kadang itulah. ya itu. But ya, in spite of that masih banyak potensial gitu Nah, yang banyak. harus dikerjakan. Banyak banget. Dan mungkin tadi kamu nanya award itu menurut kamu gimana gitu kan, you ask. Mungkin itu salah satu peran mereka. Kenapa award itu bukan penting tapi jadi signifikan? Itu biar jadi cambuk sih sebenarnya. Iya. Misalnya kalau ada satu restoran hari ini dapetnya cuma 1 bintang, masa dia nggak pengen jadi Good 2 competition bintang kan? gitu kan? Iya. Masa restoran-restoran lain nggak mau punya bintang juga? Gitu. Iya. Jadi itu semacam jadi itu sih, jadi cambuk sih. Jadi biar semuanya itu Iya. semangat lagi. Kalau gitu. league-nya bagus kan talentnya keluar terus kan. Betul. Karena diapresiasinya juga pasti lebih bagus. Itu yang aku rasa masih banyak ruang yang harus dibenahi lah. Cuman ya harus sabar sih kayaknya ya. Cuman ya balik lagi kalau udah stadium 4 pakai sabar kan keburu mati kadang-kadang. Itu dia harus segera ya, Berat-berat. harus segera udah Aduh, vital. ini moga-moga. Tapi Bali tahun ini kayaknya sih kalau macet sebenarnya selalu macet gak sih? Tapi kan tambah parah problemnya. Iya tambah parah. Cuman permasalahannya namanya high season mah pasti macet. Iya itu dari Pasti dulu, macet. Dari tapi dulu. tambah parah itu Tambah aja parah. sih. Belum sekarang kan curah hujannya tinggi banget nih, tambah banjir Iya. ya kan. Tahun lalu nggak ada hujan, nggak ramai juga, serba salah juga kadang-kadang. Iya, Kemahalan kan tahun lalu sempat ada pembahasannya buat kayak pada naik harga semuanya, adjustment price dari COVID, ujungnya Iya, sepi. iya. Ya serba salah gak sih? Nah ini dari sisi media kita bisa bantu apa lagi nih buat harapannya kita mesti ngapain nih yang media-media ini biar buat ngenunjukin nge-highlight yang lebih bagusnya tuh mesti gimana ya kira-kira? Lebih punya ruang untuk mewartakan sih. Jadi gini, kalau kami di Epicure itu kan kami membedakan kontennya gini. Jadi kalau kamu lihat di majalah itu namanya long form. Jadi long form, gimana? konten yang in depth atau yang panjang artikelnya, yang lebih misalnya ke interview sama satu chef, kami wawancaranya yang panjang lebar, semuanya in depth detail bagaimana dia bisa berhasil, bagaimana dia bikin restoran gitu misalnya. Itu semua kami masuknya di majalah. Karena long form kan, jadi memang butuh space untuk itu. Betul. Sifatnya yang Dalam. ya, sifatnya yang seperti event gitu, cuman kayak oke, lagi ada pop up nih di sini gitu. Kayak itu kami pecah, jadi itu kontennya kami masukkan di sosial media, karena itu kan sifatnya instan Iya. gitu. Dan cuman mungkin one day only kayak gitu-gitu. Jadi dengan cara itu kami membedakan konten-konten kami yang kami produksi gitu. Intinya. Jadi ada spesifik case buat di bagian situnya. Iya, iya. Jadi dengan harapan bahwa kayak cerita yang memang perlu diceritakan dengan proses-prosesnya itu Taunya bisa. ujung-ujung lah, nggak Iya. cuman luarnya doang. Kan kayak kita semua tahu kan dirimu mulai berkarir di kuliner sampai sekarang udah berapa tahun? Lumayan lah belasan. Exactly. Jadi semua butuh waktu. Kadang-kadang kalau kita melihat cuman dari satu post aja itu nggak cukup, Iya. karena itu cuman satu. Ya permasalahan Never sekarang. trust anything you see on Iya. social media kan, karena itu kan cuman apa ya, ujung aja gitu. Masanya di sini kita yang cuma baca header doang juga banyak kan. Iya. Itu yang Oh, kadang. baca header udah gitu, tapi masih nanya lagi Iya, juga banyak kok. iya. Baca header nggak dibaca, tulis komen. Iya. Sayangnya, karena Iya. kan Indonesia ini agak-agak skip ya. Iya. Budaya Kita- membacanya kita- agak. Kita tuh nggak ada sempat budaya membaca yang mendarah daging, tapi terus tiba-tiba udah kena TikTok gitu. Jadinya kan ya udah langsung ke Nongol lah switch ke podcast situ. ini biar gitu. budayanya mendengar sama nonton aja. Nggak apa-apa. Paling enggak ya. Tapi Paling juga enggak. loh, tapi jangan lupa juga memang budaya Indonesia itu dari leluhur ini ya. Iya. Bukan aku mengada-ngada ya. Itu kan verbal. Betul. Kayak storytelling lagi-lagi. Apapun kita diceritain itu kan kayak zaman dulu mungkin kayak di suku-suku pedalaman Iya. gitu kan nggak bisa nulis ya. Jadi either mereka bikin di tembok gua atau enggak diceritakan oral dari nenek ke dari ke Banyak cucu yang dan lain lebih prefer sebagainya. didengerin kan. Apa Betul. mendengarkan storytelling daripada dia ke gua baca tuh tulisannya. Ya Iya. gitu kan. Jadi memang ada semacam, karena kan tradisi membaca itu juga mungkin di kalangan tertentu saja gitu kan. Ya gitu. Cuman sayangnya itulah, jadi terlalu pendek literasinya, tiba-tiba udah masuk internet. Jadi Tapi langsung. emang nggak bisa dipungkirin harus baca sih. Karena kalau mau deep banget, nggak ada yang Ya cuma kan? di televisi, Untuk di memahami YouTube gitu. sesuatu gitu kan. Ya. Karena pasti kan referensinya banyak dari buku juga. Ya. Nah itu gimana tuh biar Itulah. mau baca? Mulai kita pikirin pelan-pelan. Ya. Itu kan yang kemarin makanya kata-kata 2024 itu the word of the year adalah brain rot kan.
Kamu tau nggak yang kemarin sempat disebut Apa brain tuh rot itu maksudnya? otaknya udah terlalu tidak bisa mencerna karena terlalu banyak overwhelmed with all this news, social media, all of this, everything gitu. Yang sedihnya nggak ada baca bukunya kadang-kadang tuh. Jadi otaknya tuh kayak udah error gitu. Ya kan? Informasinya terlalu banyak sih sekarang. Ya, itu dia. Jadi that's the word of the year. Jadi which is a bit sad kan. Iya. Ya, budaya kan membaca guys. It's a good thing. Saya juga kadang-kadang Enggak harus sih. ngaca ngomong Enggak, budaya membaca ya. Mungkin not literally just membaca gitu ya, tapi juga untuk belajar untuk memahami sesuatu lebih mendalam. Iya. Atau mungkin mengorbankan waktu lebih untuk Cari akarnya lah. paham gitu ya gitu sih. Ya. Biar tidak gampang kepercaya sama hoax gitu. Setuju. Karena hoax makin banyak sih. Sekarang Oh iya, kadang-kadang nggak tentunya. ketolong juga. Ya. Ya, paling nggak sekarang yang broadcast udah hilang lah. Kalau zaman dulu kan sempet kan ada kayak gitu-gitu. Aduh, ini terima kasih udah mampir ke sini. Sama-sama. Banyak dapet insight-nya. Thanks for having me. Ntar kapan kita ngobrol lagi ya. Oke. Cari gosip dulu yang banyak. Baik, siap. Ya dong kan biar kita ngegosip aja di sini. Thank you udah datang. Mungkin ini buat yang lain, buat pendengar-pendengar, mungkin If boleh sosial medianya buat kalau ntar ada yang penasaran, apa ada yang inspired mau jadi writers juga bisa DM ke If. Boleh, aku di sosial medianya itu di Instagram namanya @lovelife, LOEVE life. Coba tulis bentar deh, itu ya. Susah ya? Lumayan, apalagi kalau yang gak budaya baca ya. Ya, If Teja aja udah pasti nemu kok. Oh iya. Kalau nggak If Teja search ntar nongol yang itu yang Ya, tadi ya, ya. disebut. Aman. Thank you udah mampir. Kapan-kapan kita Sama-sama. ngobrol lagi. Thank you Siap. majalahnya. Ini beneran ngasih apa cuma Iya nunjukin? dong. Oh, oke. Makasih loh. Thank you guys buat yang udah dengerin semuanya. Hari ini kita ditemenin sama If Teja. Kita udah banyak dapet insight-nya. Kalau media-media besar ini sejenis Epicure tuh mindset-nya ke arah mana sih? Kalau kalian masih penasaran lagi, kita bakal undang-undang media-media lain juga ke depannya. Please follow us di IG sama TikTok di On The Pass Bali, S-nya 1. Sama yang pasti jangan lupa untuk subscribe terus Ray Johnson Radio biar nonton terus lanjutan episode-episode kita selanjutnya. Oke guys, bye. Bye.